Salam saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, bacaan kita pada hari ini dalam renungan harian kita diambil daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Saya bacakan di sini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita pergi jauh dalam pembacaan tadi, saudara, kalau saudara berkesempatan, saya dorong saudara untuk membaca petikan itu daripada 1 Petrus itu, pasal 2, bermula daripada ayat 11 sampai 17. Daripada itu, saudara boleh melihat peristiwa ataupun keadaan yang sebenar, ya. Dan tentang latar belakang pembacaan kita ini, sebenarnya Rasul Petrus dia menulis surat kepada orang-orang Kristen yang telah menjadi sebagai pendatang ataupun warga asing di beberapa tempat seperti di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka telah menjadi warga asing di situ sebagai pendatang, ya. Jadi sudah tentu mereka mempunyai cabaran dari segi undang-undang di tempat itu. Mungkin berbeza dengan undang-undang di tempat mereka sendiri, ya. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi kita masuk kembali kepada ayat 17. Dan dalam ayat 17 ini kita dapat belajar, ya, orang Kristen dapat belajar tentang 3 perkara. Perkara pertama yaitu menghormati, kemudian perkara yang kedua yaitu mengasihi, kemudian yang ketiga itu yaitu takut akan Allah. Ya, takut akan Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya itu phobio. Ya, phobio itu sebenarnya membawa maksud cemas dan kagum. Ya. Dia ada perasaan cemas dan dia ada perasaan kagum. Nah, itulah maksud takut akan Allah dalam petikan ini. Ya. Dan kalau kita masuk kepada perkara yang pertama tadi itu yaitu hormat, itu menghormati. Di sini ada 2 jenis hormat. Yang pertama menghormati semua orang, maksudnya sesama manusia lah kan. Kemudian yang keduanya adalah menghormati raja ataupun ketua sesebuah negara. Ya. Jadi kita akan huraikan di sinilah, ya, tentang hormat itu. Oke, hormat kepada sesama manusia itu ya sangat penting, dan pentingnya itu sebagai contoh ialah kita kena menghargai, ya, menghargai seseorang. Artinya kalau dia mencapai kejayaan ataupun dia menghadapi cabaran-cabaran, kita lah sebagai rakan ataupun kawan yang memberikan dorongan, ya. Itulah antara maksud menghormati itu. Menghormati itu lebih bukan lebih, tapi bersahabat ataupun berkawan dengan mengasihi, ya, mengasihi. Jadi itulah saudara-saudariku. Kemudian yang perkara yang kedua di situ adalah menghormati raja. Menghormati raja ini berbeda sedikit dengan menghormati semua orang ataupun sesama manusia. Menghormati yang dimaksudkan di sini kita kena ikut protokol-protokol cara-cara menghormati raja itu sendiri. Sebagai contoh lah, di Malaysia kita ada yang di Pertuan Agong. Ya. Kita ada yang di Pertuan Agong dan kebetulan saya berkesempatan ataupun mendapat peluang
untuk pergi ke istana lah awal tahun 2024 ini, dalam bulan Januari ini, dan kita diajar bagaimana cara-cara menghormati yang di Pertuan Agung, termasuklah tempat baginda bersemayam itu sendiri. Ya. Sebelum kita berjalan, kita kena tunduk sedikit, ya. Selepas itu kita jalan, kita nampak ada tangga di situ, kita tidak boleh langkah terus. Kita angkat sebelah kaki, lepas itu kita berhenti di situ, bermana kedua tepak kaki kita itu berhenti di tangga itu, di atas tangga itu, kemudian barulah kita step, kemudian begitu juga kita berhenti, dan selepas itu kita berjalan 2 langkah ke begitu, baru kita kena tunduk. Lepas itu baru kita jalan lagi sampai dekat kepada baginda yang di Pertuan Agung, kemudian barulah acara itu dibuat. Kemudian apabila sesuatu itu sudah selesai, maka kita berundur dalam 1 langkah atau 2 langkah begitu, dan kita tunduk balik, baru kita pusing. Seperti itu. Itu adalah protokol untuk menghormati raja. Tapi kalau raja yang di Pertuan Agung itu, ya, berada di luar sana, dia tidak memakai pakaian kebesaran baginda itu lain sedikit pula. Kita boleh tunduk, tetapi kalau kita berbicara, ada kesempatan berkomunikasi dengan baginda itu, kita tidak boleh menggunakan perkataan saya ataupun aku. Mesti menggunakan perkataan patik dan menggunakan perkataan tuanku. Seperti itu. Ya, itu adalah protokol menghormati raja. Tapi kalau menghormati kawan seperti yang saya sudah katakan tadi itu adalah kita kena lihat keadaan itu. Ya, kalau dia orang tua, kalau kita bos kita ataupun yang lebih senior daripada kita, kita mempunyai cara-cara menghormati. Ya, dan saya percaya saudara sudah tahulah tentang perkara-perkara itu. Ya. Kemudian yang seterusnya yaitu mengasihi, ya. Mengasihi itu ini lain sedikit, ya. Mengasihi itu ada 2. Ya, kadang-kadang orang salah faham. Dalam bahasa aslinya itu mengasihi ini dipanggil agapao daripada perkataan agapi lah kan. Ya. Kemudian yang lain itu yang bertentangan daripada itu adalah eros. Nah, mengasihi di sini sebenarnya lebih kepada agapao. Ya. Agapao. Kalau eros itu mencintai, kalau bahasa Malaysia itu mencintai, itu lain sedikit. Ya. Jadi itulah mengasihi saudara-saudaramu. Seperti itu. Dan saya pikir saudara di situ adalah saudara-saudara seiman kita lah, ataupun rakan-rakan kita. Dan saya percaya walaupun tidak seiman dengan kita, kita perlu kasihi juga. Ya, seperti kata Yesus Kristus sendiri, dia mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Jadi kasih itu bukan saja kepada saudara ataupun sahabat, tetapi kepada semua. Ya, menghormati semua orang dan mengasihi sesama manusia itu jauh lebih baiklah, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan sebelum petikan ini. Ya. Kemudian takut akan Allah. Oke, takut akan Allah ini seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu phobeo. Phobeo ini dalam bahasa Greeknya itu membawa maksud, kalau dalam bahasa Malaysia itu cemas dan kagum. Maksud cemas itu kita senantiasa beringat supaya kita jangan
membuatkan Yahweh kita itu dia akan membuatkan kita ini bersalah kepada dia. Nah, seperti itu. Kita kena fikirkan, kita kena bersedia, kita kena senantiasa ingat supaya kita jangan membuat ataupun rasa apa ini membuatkan kita bersalah kepada Yahweh itu. Bagaimana caranya? Firman Tuhan. Kita kena praktikan firman Tuhan itu, logos itu dalam kehidupan kita. Itu pertama. Yang keduanya adalah mengenai dengan bagaimana cara kita mendapat pimpinan daripada Roh Kudus, daripada Yahweh itu sendiri. Dan caranya macam mana? Doa. Ya, kita selalu berdoa, membuat penyembahan supaya Roh Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan tidak ada lagi, ya, bukan tidak ada, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh kurangkan kuasa-kuasa kejahatan itu menguasai akal budi dan pemikiran kita. Ya, jadi itulah saudaraku. Sebagai rumusan, ya, sebagai rumusan menghormati dan mengasihi adalah dasar atau fondasi kepada hidup berharmoni, bertoleransi, dan aman damai. Itu dia saudaraku. Okay. Jadi takut akan Yahweh pula adalah satu-satunya jalan atau sumber untuk dapatkan cara hormat dan kasih yang sebenar. Kenapa saya katakan begitu? Sebab Yahweh itu adalah sumber kepada logos itu. Logos itu adalah Yahweh itu sendiri. Firman Tuhan itu daripada Yahweh dan kita kena belajar daripada itu. Dan Roh Kudus akan membantu kita di dalam menyempurnakan usaha untuk menghormati, untuk mengasihi, dan untuk takut akan Allah ataupun Yahweh itu sendiri. Jadi sebagai penutup lah, ya, sebagai penutup, mari belajar menghormati, mengasihi, dan takut akan Allah ataupun Yahweh itu sendiri melalui ajaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, kiranya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati saudara dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan ataupun kehidupan saudara selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.